Ini ada satu meja yang terkesan apa ya, ini buat apa sih sebenarnya? Ternyata ini adalah meja yang compact banget untuk rumah yang compact. Ini tuh bisa digeser. Kalau nggak dipakai ya posisi tadi ya. Kalau kita mau pakai, bisa begini. Kita sambil duduk, sambil nonton, taruh kopi di sini. Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate. Nah, sekarang saya lagi di satu perumahan yang viral banget dan sekarang lagi buka tahap 2 nih di Surabaya Timur. Nah, rumah ini punyanya Intiland. Mau tahu detailnya? Yuk kita bahas. Mulai dari bagian atas. Nih, atapnya ini dia pakai atap model pelana, tapi karena ini temanya adalah Japanese atau Japanese Scandinavian, jadi ornamen Jepang-Jepangnya tuh kelihatan tuh dari permainan kayu-kayu yang semacam kisi-kisi untuk ke bagian jendela kamar. Jadi nggak terekspos langsung dari luar tuh ke bagian kamarnya, kelihatan ya. Nah, kemudian geser lagi ke kiri. Nih di sini ada jendela, ini jendela mati. Ini fungsinya untuk pencahayaan dan dia ada permainan warna abu-abu sampai ke bagian bawah, jadi seolah-olah nyambung. Ada satu macam tarikan garis. Ini di bagian bawahnya ada kanopi yang ditopang oleh besi yang kokoh banget. Besinya tebal, besi hollow, dan framenya pun sama. Nah, baru bagian reng-rengnya ini dia pakai besi yang hollow yang kotak dan ditutup dengan atap yang transparan. Tapi dia tidak panas. Ini posisinya kalau di luar situ terik, dia bisa meredam panas. Nah, ini unik. Ada semacam kayak jendulan gini ya. Ini jadi dia nggak flat dari tembok atau dari dinding langsung ke bagian tangga, ke bagian pintu. Ini masih ada permainan seperti ini. Ini unik. Dan juga untuk bagian pintu, dia dikombinasi ya. Kusennya tuh lucu. Di sini, tapi di sebelah sini masih ada kaca, sini juga masih ada kaca. Jadi pencahayaannya pastinya bagus banget ke bagian dalam rumah. Dan ini nih ciri khas kayak Jepang-Jepangannya. Ada semacam jendela yang ada kisi-kisi seperti ini. Dan dia pakai kaca es ya ininya. Jadinya orang dari luar itu gak bisa lihat langsung ke bagian dalam, tapi tetap ada pencahayaan. Tapi kalau ini kan bisa dipakai tirai ya, nggak masalah. Nah kalau ini jangan. Oke, lanjut ke sini nih. Nah, di sini adalah satu area yang merupakan service area. Walaupun di bagian luar rumah, ya karena ini rumah cuma lebar 5, ke belakangnya 15, jadi dia memaksimalkan setiap sudut rumah ini. Nah, jadi taruhnya di sini nih untuk service area. Kan kehujanan dong, tenang, masih bisa ditutup pakai kanopi. Oke, sudah sediakan di sini nih. Ada untuk keran air, sumber listriknya bisa ambil dari sini, dan untuk tandonnya di sebelah sini. Sekarang kita bahas bagian bawahnya ya. Sorry kalau ini masih acak-acakan karena di sini lagi masih proses pembangunan dan ini instalasi listriknya lagi proses dipasang ya. Oke. Untuk carportnya, ini dia lebarnya sekitar 3,5 dan panjangnya sekitar 5 meter. Jadi ini cukup untuk mobil ukuran besar sekalipun ya. Masih bisa naruh sepeda motornya di bagian samping. Dan ini bagian bawahnya ini dia pakai konblok atau pakai paving block yang ukuran 20 x 20. Jadi lebih lebar telapaknya supaya nggak gampang ambles. Oke, geser ke sebelah sini. Ada teras, yang terasnya kecil aja. Yang penting ada perbedaan ya, mana area carport, mana area teras. Jadi di sini dia pakai keramik dengan motif yang lebih gelap seperti motif batu alam begini. Tapi dia tidak terlalu kasar. Oke, nggak masalah karena kan ketutupan sama kanopi. Lanjut bagian dalamnya yuk. Halo, saya sekarang sudah di dalam rumahnya dengan rumah ukuran lebar 5 dan ke belakangnya 10. Ini termasuk penataan yang oke. Karena masuk langsung ketemu ruangan yang blong, ini lega banget, dan tangganya di sebelah kiri jadi tidak mengganggu untuk area tengah rumah. Kita bahas satu-satu yuk. Nih, di sini pencahayaannya kan bagus banget. Kenapa? Karena ada jendela yang besar di sana. Oh, termasuk pintu ya sebetulnya. Dan di sini pun, nih, ini ada satu jendela yang tanpa frame, tanpa kusen. Di sini juga ada. Dan pintunya juga dia menggunakan kaca, pakai kaca es ya.
Jadi pencahayaan bisa masuk. Jadi rumah ini walaupun siang hari tanpa lampu tetap bisa terang. Nah, kita bahas dari sebelah kanan dulu. Nih, di sebelah sini ada area, ini full pakai apa ya, semacam ornamen atau motif kayu, sehingga kesan hangatnya dia bisa dapat di dalam rumah. Tinggal tambah lantainya ya, lebih hangat lagi harusnya. Kemudian ini tempat-tempat penyimpanan. Ini tergantung selera ya. Karena ini ada banyak rak, bisa dipakai untuk hiasan-hiasan. Nah, ini bisa pakai kaca atau bahkan tanpa tutup begini, jadi bisa kelihatan. Tergantung selera sekali lagi ya. Nah, di sini dipakai untuk ruang entertain. Jadi di sini bisa ditaruh televisi, kita duduk di sebelah situ. Dan bagian atasnya ada tempat penyimpanan yang cukup banyak. Ingat ya, karena ini rumah kompak, cuma lebar 5, jadi perlu banyak tempat untuk menyimpan barang. Nih, dia sudah siapkan sedemikian rupa. Bahkan AC-nya pun dia umpetin di situ. Ini sofanya dia simple aja kayak gini. Kalau mau dibuat sofa bentuk L juga bisa sebetulnya ya. Jadi bisa muat lebih banyak orang. Jadi ada satu meja yang terkesan apa ya? Ini buat apa sih sebenarnya? Ternyata ini adalah meja yang compact banget untuk rumah yang compact. Ini tuh bisa digeser. Kalau nggak dipakai ya posisi tadi ya. Kalau kita mau pakai bisa begini, kita sambil duduk, sambil nonton, taruh kopi di sini. Atau nih, kalau kita pengen sambil ngemil-ngemil, sambil nonton, bisa kita pakai posisinya seperti ini. Nah, buat cemilan, sambil nonton, mantep kan? Nih, bisa jadi inspirasi. Nah, kita geser ke area bawah tangga. Ini ada tempat penyimpanan yang benar-benar kita bisa manfaatkan untuk naruh-naruh barang. Nah, sebelah sininya bisa untuk rak-rak untuk naruh hiasan, aksesoris-aksesoris. Di bawah juga bisa penyimpanan. Kulkasnya di sini bisa untuk yang 2 pintu. Dan nih benar-benar rumah kompak. Mesin cuci taruh di sini, dan ingat mesin cucinya harusnya yang bukan depan ya, supaya nggak banyak makan tempat dan lebih praktis. Setelah kering, tinggal bawa jemur di bagian belakang rumah. Oke, kita bahas yang ini. Ini untuk table-nya dia pakai teraso ya, full keliling bentuk L. Jadi dia jadi satu antara ruang laundry, tempat laundry, kemudian tempat untuk masak-masak, motong-motong, nyuci-nyuci di sini, kemudian kompor di sini, ada cooker hood di sini, dan nih tempatnya kalau di sini ngerasa penuh, bisa taruh di sini nih microwave. Bagian atasnya ini bisa untuk naruh-naruh barang. Nah, kalau yang nggak pengen terlalu kelihatan dari luar, bisa memanfaatkan tempat yang ini karena dia pakai kaca es, jadi nggak kelihatan. Kalau barang yang bagus-bagus taruh sini, yang barangnya agak jelek taruh di sini. Oke, masih ada tempat penyimpanan di atas yang terbuka, dan ini juga di bawahnya tuh naruh sendok, pisau dan sebagainya. Ini banyak banget, lihat kecil-kecil, tapi bisa untuk per itemnya itu beda-beda peruntukannya ya. Ini masih ada tempat untuk ya mungkin kalau kita sekedar lagi ngejus atau apa, colokin di sini sambil nunggu, ambil baca dulu, atau kita lagi ngapain, enak nih, ada mejanya. Di sini ada ruang untuk makan, ditambah lagi ada jendela yang gede. Sebenarnya pintunya juga bisa dibuka ya, jendela dan pintu untuk aksesnya ke bagian taman selain dari sebelah sana. Sekarang kita lihat bagian tamannya dulu yuk. Nah, ini bagian tamannya dari sini nih. Nah, ini bagian tamannya. Ini sebenarnya bisa buat service area juga. Kalau kita mau cuci di sini, taruh mesinnya di sini, udah ada colokannya, udah ada keran airnya. Kalau takut kehujanan, bisa kita tutup pakai kanopi. Nah, ini ada taman kecil aja di sebelah sini, dan ini dia pakai kayu ya. Jadi kesannya lebih alami begitu. Dan ini kalau kita mau extend ke belakang bisa, karena ada 2 opsi di sini, yang panjang 10 dan panjang 12. Kalau panjang 10 ya segini aja tamannya. Kalau mau tambah lagi ke sana bisa. Kita manfaatkan. Intip aja deh buat inspirasi ya. Nih. Kurang lebihnya kayak gini. Bisa kita taruh
tempat-tempat seperti ini, tempat duduk seperti ini, dan ya ini kayak gini tuh, beneran suasananya kayak di kafe, kayak nggak kayak di rumah. Asik sini. Yaudah, kita lihat bagian atasnya yuk, lantai 2-nya yuk. Oke, kita lanjut ke lantai 2 yuk. Nih, kita akan ketemu dulu area tangga. Ini tangganya posisinya cukup enak karena ketinggiannya ini sekitar 20 sentian, dan di sini ada railing yang besinya kokoh banget, perpaduan antara besi hollow dan juga plat besi yang tebal. Dan kita naik ke sini, untuk belokannya juga enak buat manuver karena cukup lebar, sekitar 1 meteran. Jadi bawa barang gede masih oke, dan ada jendela juga. Ini beneran jendela yang bisa dibuka. Tuh, tembusnya ke area servis. Oke, naik. Nah, rumah ini tuh termasuk rumah yang sehat ya. Kenapa? Karena dia posisinya ada banyak sekali jendela, dan bawah tadi bisa dibuka, yang atas juga ada skylight. Jadi pencahayaannya bisa masuk, termasuk rumah sehat kan? Dan kalau siang tanpa lampu, kalau malam gimana? Oke, kalau malam masuk ke area tangga, tenang, masih ada lampu. Jadi kita baru masuk rumah, mau naik ke lantai 2, nyalain lampu, ting, langsung kelihatan area tangga, jadi aman. Yuk lanjut. Saya sudah di lantai 2 dan langsung ketemu ada area seperti ini. Ini bener-bener cerdas karena bisa memanfaatkan ruang yang cuman segini, tapi dia bisa pakai nih untuk ruang duduk-duduk, kemudian untuk baca-baca atau nanggung nih. Kalau di kamar mungkin waktunya tidur, bawaannya kalau kerja pengen tidur ya udah keluar kamar. Bisa kita pakai di sini. Kerjain pakai laptop atau sekedar baca-baca. Ada ruang penyimpanannya juga. Ada juga ambalan-ambalan seperti ini. Mantap ini. Oke. Nih, di sini ada 1 kamar. Kamarnya lega untuk ukuran rumah. Cuma lebar 5, tapi dapat kamar lega, plus dapat kamar mandi dalam juga. Tapi yang paling menarik adalah ini. Jendelanya hampir berapa ini? Oh, lebih dari 50% dinding ini jendela. Dan yang ini bisa dibuka kalau kita butuh sirkulasi udara. Yang ini juga bisa dibuka, tapi kalau kita butuh private atau sedikit privasi, yang ini bisa dibuka, tapi tetap ada kisi-kisinya. Nah, sekarang kita bahas yang ini ya. Nih, di sebelah sini ada tempat untuk kita naruh barang. Tuh, ini ngumpet tapi ternyata pinter nih. Yang bagian desain interiornya bisa ditaruh untuk barang. Dan di sini kita bisa buat baca-baca sambil duduk sebelum tidur. Kemudian kita bisa sambil kerja kalau nanggung kerjaannya, pakai buka laptop, sudah ada colokannya. Ada cermin juga kalau kita mau berias. Ada tempat penyimpanannya, masih ada ambalan, dan banyak lagi. Ini keren sih ini. Oke, lanjut. Nah, geser ke sebelah kanannya, ini ada tempat penyimpanan pakaian yang, ini untuk pakaian yang dilipat ya. Ada beberapa susun. Di sini ada laci-laci juga, ada 4 susun, dan dia pakai model kaca es, lagi musim juga ya. Dan ini untuk pakaian yang digantung. Oke, ada 2 ya. Ini termasuk master bedroom ya. Jadi kalau suami istri nggak rebutan nih, istrinya ini suaminya. Gitu mungkin maksudnya ya. Atasnya pun masih bisa dipakai loh. Cuman memang perlu semacam kayak tangga kecil gitu ya, tangga yang lipat, yang belinya di itit saya sensor. Bagian belakangnya ini masih ada tempat penyimpanan lagi. Mantep. Jadi biasanya kan cuman kasih backside table doang, dia enggak, dia kasih lagi tempat penyimpanan seperti ini. Dan ini juga bisa dipakai. Wow, ini banyak banget sih ya. Termasuk di atasnya sini juga bisa jadi inspirasi loh ya ini. Kayak ini backdropnya dia pakai motif kayu, lantainya juga pakai motif kayu, jadi kesan hangatnya dapat di dalam kamar ini. Nih, walaupun rumah lebar 5, tapi jangan khawatir, kamar mandinya dapat kamar mandi dalam. Kita geser yuk.
Nah, kalau kita masuk di kamar mandi ini, jangan bingung kalau ada dua akses. Nih, ada dua pintu ya. Kenapa? Karena ini bisa connecting dari kamar dan juga dari luar kamar. Nah, masuk ke area kamar mandi. Di sini ada area basahnya, full ya dindingnya, pakai keramik. Karena ini area basah, jadi full keramik. Kalau yang sebelah sini, ini tidak full keramik. Karena ini area kering nih. Ke atasnya dipersiapkan untuk water heater, saluran airnya, dan juga saluran listriknya. Kemudian di sebelah sini, ini ada kisi-kisi udara. Jadi biar nggak pengap. Di sini ada kloset duduk. Kemudian untuk, ini modelnya seperti ini ya. Jadi bukan yang ada pipanya begitu kelihatan. Lebih praktis, lebih clean gitu. Ya, geser ke sebelah. Sekarang saya keluarnya lewat sini. Nah, di sebelah sini ada wastafel dan juga ada cermin yang cukup besar, tapi di balik cermin ini ada tempat-tempat penyimpanan. Mungkin kita naruh pasta gigi, naruh sikat gigi, karena kalau malam sebelum bobo nih, sikat gigi sebelah sini, cuci tangan, taruhnya di sini, jadi clean. Kan nggak boleh ya sikat gigi di dalam kamar mandi, ada WC-nya. Oke, di sini nih ada satu jendela yang bisa dibuka dan satu jendela yang tidak bisa dibuka. Ini untuk membuat sirkulasi udara di area lorong ini dan juga area kamar bisa sehat. Sekarang kita lihat kamarnya ya. Nih, sekarang saya lagi di kamar anak di lantai 2 ya. Kamar ini juga sama-sama sehatnya karena apa? Di jendelanya, boom, gede banget. Ketambah lagi di sini ada jendela lagi yang pencahayaannya tadi tembus dari area tangga. Kalau kita ngerasa butuh lebih private, bisa kita kasih tirai. Don't worry, be happy. Nah, ini jendelanya bisa dibuka. Tuh, sliding sebelah sini dan juga sebelah sini. Kalau kita butuh sirkulasi udara yang bagus banget, kalau kita nggak mau pakai AC maksudnya ya, tinggal dibuka, bisa adem. Nah, ini kasurnya simple aja seperti ini. Dan bagian bawahnya, ini tidak bisa dimanfaatkan ya. Ini bisa buat naruh nih, walaupun kecil aja, tapi lumayan. Nih, kalau kalian punya ide lebih bagus lagi, di sini bisa nih dibuat dibuka. Nah, tapi ini walaupun bawahnya bisa dibuka, ada ruang rahasianya. Nih, tara, di sebelah sini, tuh ada 2. Lumayan buat naruh-naruh barang-barang yang cukup private. Di sini bisa buat naruh buku-buku, di sini bisa buat naruh mungkin tas sekolah atau barang-barang lainnya. Bagian atas juga bisa. Kemudian ini modelnya, wardrobe-nya ini apa ya? Terbuka. Ya nggak apa-apa sih, ini tergantung selera. Kalau mau tertutup juga bisa, dikasih tirai. Nah, sudah selesai. Nih, rumah ini asik banget. Posisinya ini di Surabaya Timur. Rumah kompak banget buat milenial juga, harganya masih terjangkau. Nah, kalau kalian pengen rumah ini, ya udah cepetan hubungi saya Rianto dan kita jalan-jalan di rumah ini. Sampai ketemu.